Shalom, selamat pagi rekan-rekan Turun yang dikasih Tuhan. Kembali lagi pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan-Mu. Bapa, terima kasih atas kasih dan berkat-Mu kepada kami. Bapa, sebentar lagi kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah apa yang nanti kami renungkan dapat menjadi berkat dan pedoman bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Amin. Rekan-rekan, pembacaan Alkitab kita pada pagi ini terambil dari 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-16, yang menyatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Nah, rekan-rekan, ada sebuah film Hollywood, judulnya itu Hollow Man. Film ini itu mendapatkan nominasi Academy Awards untuk efek visual terbaik di tahun 2001. Film ini tuh menggambarkan kemampuan seorang ilmuwan yang membuat dirinya itu tidak terlihat oleh mata manusia normal. Nah, rekan-rekan, Allah kita itu adalah roh. Maka manusia bisa melihatnya hanya dengan mata rohaninya, seperti Hollow Man, yang tidak kelihatan namun kehadirannya dapat dirasakan. Begitulah keberadaan Allah. Walaupun jelas, ini bukan perbandingan yang setara, karena Allah sendiri itu tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Rekan-rekan, hikmat Allah itu rahasia dan tersembunyi. Bukan karena Allah tidak ingin memberitahukannya kepada kita, tapi keterbatasan kitalah yang membuat kita tidak akan bisa memahami seutuhnya keberadaan Allah. Meskipun keberadaan Allah tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tetapi Allah telah menyediakan apa yang kita butuhkan, apa yang anak-anaknya butuhkan. Karena Allah itu roh yang berkuasa, rekan-rekan. Dialah yang pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat memahami jalan pikiran Allah. Nah, rekan-rekan, karena Allah itu adalah roh, maka kita hanya bisa menghampirinya dalam roh, dengan cara berdoa dan baca Alkitab setiap hari. Meskipun kehadiran Allah tidak terlihat, tapi kehadiran Allah itu nyata lewat alam ciptaannya. Penyertaannya itu bisa dirasakan melalui nafas hidup, kesehatan, dan kekuatan yang kita miliki. Mungkin tidak semua yang kita minta dalam doa akan dikabulkan oleh Tuhan, oleh Allah. Walaupun demikian, percayalah rekan-rekan, bahwa Allah lebih mengetahui yang terbaik untuk kita. Rekan-rekan harus ingat, tidak ada orang yang mengetahui jalan pikiran Allah. Yang perlu kita lakukan hanyalah taat kepada kehendak-Nya. Dengan demikian, Tuhan Allah tidak akan membawa kita kepada hidup yang tidak penuh harapan, tetapi Tuhan Allah kita akan membawa kita kepada hidup yang penuh harapan, yang berlimpah sukacita dan damai sejahtera. Amin.
Rekan-rekan, untuk merenungi firman Tuhan kita pada pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih karena sebentar kami sudah mendengarkan dan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah apa yang tadi sudah kami renungkan dapat menjadi berkat dan pedoman bagi kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, biarlah Engkau jadikan kami sebagai anak-anak yang hidup melekat kepadamu, sebagai anak-anak yang hidup menurut tuntunan jalan-Mu Tuhan. Bapa, biarlah Engkau memberkati aktivitas kami selanjutnya, biarlah Engkau menyertai kami selalu, dan Engkau melindungi kami selalu, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Rekan-rekan, renungan kita pada pagi ini telah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.